karena yang tadinya mukanya tuh tekuk gitu, terus pas banget tuh dia dengan Ceria gitu ya. senyum gitu ya. Seneng ya Kak ya, Senyum dan ini kepuasan cowok loh tersendiri. ya, Oh. maksudnya kalau cewek tuh lebih gampang tuh senyum gitu. Kalau cowok mau tersenyum agak susah ya Kak, padahal Cowok dalamnya tuh ruwet untuk ya. mengungkapkan suatu perasaannya kan nggak seheboh cewek Bener. gitu ya. Oke. Hipnoterapi itu memang nanti outputnya harus bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan. Oke. Ya. Jadi aku akan nanya, lu mau outputnya mau apa nih? Mm-mm. Kayak tadi misalnya ada suami istri yang si istrinya yang datang nih ya, Mm-mm. dia hubungan sama suaminya tuh udah buruk sekali. Tapi outputnya dia tuh bukan mau gimana cara supaya gue bisa mendekati suami gue lagi, gue jadi sayang lagi sama dia. Tapi outputnya dia tuh justru gue kepengen lebih kuat. Enggak juga ya, enggak juga sih. Sebenarnya menurut aku semua orang itu bisa jadi pemimpin, ya. Even anak yang baru, anak yang kuliah aja ya, itu juga bisa jadi pemimpin. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya ada event, si anak kuliah ini tiba-tiba dia memimpin temennya. Jadi semua orang regardless usianya, regardless jenis kelaminnya itu bisa jadi pemimpin. Bisa berarti ya Kak ya. Iya gitu. Tapi memang Terus juga ternyata sekarang sambil hipnoterapi yang dimana itu pro bono ya Kak. bener-bener pro bono gitu. Keren banget sih. Jadi kalau misalnya aku mau gitu bisa? Boleh. Ih, seru Cuma aku banget. mau lihat dulu masalahnya apa. Kok cuma masalahnya aku cuma pengen tahu aja sih. Oke, itu aku ceritain aja deh sekarang gitu ya. Gak usah sampai terapi ya. Benar. Oke. Hipnoterapi itu memang nanti outputnya harus bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan. Oke. Ya. Jadi aku akan nanya, lu mau outputnya mau apa nih? Kayak tadi misalnya ada suami istri yang si istrinya yang datang nih ya, dia hubungan sama suaminya tuh udah buruk sekali. Tapi outputnya dia tuh bukan mau gimana cara supaya gue bisa mendekati suami gue lagi, gue jadi sayang lagi sama dia. Tapi outputnya dia tuh justru gue kepengen lebih kuat, gitu ya. Oh, ya udah. Jadi ya aku bermain di situ aja, nggak terus kepo-kepo kayak ibu-ibu gosip gitu ya, terus bang ini kenapa sih udah baikan aja gitu. No way, itu that's itu beda ya, itu nggak profesional ya kayak berarti ya. Itu kayaknya kalau misalnya aku jadi kayak Kak Osi hipnoterapi, kayaknya aku yang kayak gitu deh. Ibu kenapa sih Bu? Nggak gosip jadinya. Emang suami ibu kenapa sih Bu kayak gitu ya. Berarti Kak Osi ini udah berapa lama menjalani praktik hipnoterapi ini? Kalau praktek ini aku baru, karena memang kan harus nunggu sampai udah tingkat akhir lah ya, tingkat akhir baru bisa ini, karena kan ilmunya juga nggak cukup kalau di awal-awal. Jadi semua ya udah dapat ilmunya udah cukup, nah baru memang salah satu tugasnya pun aku harus menghipnoterapi orang. Oke. Gitu. Dan Kak Osi suka ya? Aku suka apalagi kalau misalnya yang totally stranger gitu ya, yang awalnya waktu pertama kali totally strangers tuh ada rasa dia lega, dia bangun tidur dia Happy lega gitu, relief. Aku juga lega juga gitu ya, Oke. lega juga, ada happy karena yang tadinya mukanya tuh tekuk gitu, terus pas banget tuh dia ceria dengan senyum gitu ya. ya. Seneng ya Kak ya, Senyum dan ini kepuasan cowok loh tersendiri. ya, maksudnya kalau cewek tuh lebih gampang tuh senyum gitu. Kalau cowok mau tersenyum agak susah ya Kak, padahal Cowok dalamnya tuh ruwet untuk ya. mengungkapkan suatu perasaannya kan nggak seheboh cewek. Bener. Gitu ya. Dan ini dia berhasil keluar, dia berhasil merasakan, bahkan dia merasakan diri di badannya tuh ada rasanya waktu di hipno gitu ya. Secara fisik juga ngerasain ya Kak Secara ya. fisik juga ngerasain, katanya bagian yang sakit-sakit itu kayak lepas-lepas gitu ya. Dan itu aku juga agak surprise karena ternyata sampai segitu Sampai ya segitunya. gitu. Karena kan emang kata orang kalau stres juga bisa ngaruh kan Kak ke fisik ya. Mungkin dengan klien Kakak itu yang ngobrol sama Kakak gitu kan, di hipnoterapi sama Kakak jatuhnya jadi ngerasa lebih tenang, lebih kalem. Nah Kak, sekarang aku mau bukan main game sih, tapi aku mau bertanya-tanya sama Kakak tentang mitos-mitos perempuan berkarir. Ya kan Kakak kan berkarir udah berapa lama Kak jatuhnya? Wah, 30 tahun lebih Berarti pasti. ini adalah sumber informasi yang cocok ya, Fides, harus ditanyain. Jadi katanya gini, ada beberapa mitos perempuan berkarir. Salah satunya adalah perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Tuh, bener nggak tuh Kak? Enggak juga ya, enggak juga sih. Sebenarnya menurut aku semua orang itu bisa jadi pemimpin. Ya, even anak yang baru,
anak yang kuliah aja ya, itu juga bisa jadi pemimpin. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya ada event, si anak kuliah ini tiba-tiba dia memimpin temennya. Jadi semua orang regardless usianya, regardless jenis kelaminnya itu bisa jadi pemimpin. Bisa berarti ya Kak ya? Iya gitu. Tapi memang ya harus ada trik-triknya supaya jadi pemimpin gitu ya. Apakah kita mau dan gaya masing-masing gitu ya. Karena kan gaya masing-masing itu nggak bisa dipaksakan gitu, dan sesuai juga dengan culture perusahaannya seperti apa. Berarti harus bisa adaptasi juga ya sama culture perusahaannya. Oke, itu mitos pertama berarti salah ya, enggak benar juga lah ya gitu ya. Oke. Yang kedua, katanya kalau perempuan mau kerja itu harus seperti laki-laki. Kalau mau sukses katanya gitu. Konteksnya apa seperti laki-laki gitu ya? Laki-lakinya yang mana dulu gitu. Bener juga ya. Laki-laki yang mana dulu. Mungkin gitu. kayak kalau misalnya gaya kepemimpinannya, gaya bekerjanya gitu yang harus. Kan kalau misalnya cewek itu, kalau laki-laki itu nggak bisa multitasking gitu Kak. Kalau cewek itu multitasking bisa banget kan. Mungkin karena multitasking jadinya nggak fokus di satu titik gitu, satu poin gitu. Gimana tuh Kak? Nah, gini. Kalau aku sendiri ya, aku sih agak nggak setuju bahwa multitasking itu jadi nggak fokus, ya. Terkadang multitasking gitu ya kita tahu ini selesainya kapan, ini selesai kapan, harus ini selesainya kapan. Bukan berarti perempuan lebih hebat ya, tapi emang perempuan itu memang dia kodratnya itu menjadi seorang ibu ya, dimana seorang ibu ya dia tuh kebayang kalau anaknya aja ada berapa banyak gitu ya. Terus belum habis itu si suaminya kepingin apa gitu ya, terus belum lagi keluarga keluarga dia sendiri ya, terus belum teman-temannya, belum kaptennya. Jadi otomatis si multitasking itu is already by design gitu ya. Emang didesain dari yang di atas gitu, bahwa perempuan itu multitasking karena nanti emang tugasnya banyak gitu. Dan itu selesai, karena kita juga lihat ibu-ibu juga selesai kan ya, maksudnya selesai aja gitu kan, jadi di rumah selesai, ini selesai. Jadi jangan bilang bahwa multitasking itu berarti nggak akan fokus di satu titik. Dia fokus, cuma memang akan menyelesaikan banyak dalam waktu yang bersamaan gitu. There's nothing wrong with that gitu. Sangat apa aman ya berarti, yang aman aja. Nah yang terakhir nih, katanya kalau perempuan memilih keluarga berarti menelantarkan pekerjaan. Nah ini maksudnya perempuan yang bekerja terus memilih keluarga. Ya memang ini ada iya dan tidak ya, ada iya dan tidak ya. Jadi karena kemarin ada salah satu klien aku nyebutnya klien ya, terapi yang dia seperti ini gitu ya. Sebenarnya itu tuh hanya karena karena seorang ibu ya, itu tuh pasti dia punya rasa dia tuh ingin menjaga anaknya sebaik mungkin. Iya. Nah kadang-kadang rasa ingin menjaga anaknya itu kebawa pas lagi sambil kerja. Aku juga pernah begitu. Aku juga pernah begitu ya. Jadi aku waktu itu juga miss up gitu ya, gara-gara ini. Karena bawa kerja, pas lagi kerjaan dia tuh nggak kepengen si anaknya mengganggu. Tapi orang kan check upnya bahwa ini dia bolak-balik nelfonin anaknya segala macam. Dia cuma nature aja, dia ingin melindungi anaknya. Tapi kalau dipikir dia bawa menelantarkan pekerjaan ya, karena agar anaknya, nggak juga sih sebenarnya, karena dia kepengen memberikan yang terbaik buat anak, otomatis dia kepengen mengkeep kerjaannya. Kecuali memang dia sudah mulai bahwa gue jadi nggak fleksibel nih waktunya, gara-gara nggak bisa nih, anak gue harus tidur siang nih, gue kayaknya harus telepon anak gue dulu nih 30 menit untuk ngedongengin dia tidur siang gitu ya, regardless ada meeting ya, itu salah. Itu sangat salah gitu ya. Jadi memang emang agak sulit ya di perempuan ya, dia harus bisa menempatkan begitu dia keluar dari rumah ya, fokusnya harus lebih berat ke pekerjaan. Tapi memang dia akan menyisakan sedikit ruang untuk terus mikirin bahwa udah jam segini anak gue udah makan belum ya. Itu pastilah ya, terjadi. Secara alamiah tuh pasti kayak gitu ya. Soalnya memang kalau mamaku kan juga jatuhnya working mom ya, kalau sih ya. Cuma mamaku tuh bilang, aku tuh 3 bersaudara. Tapi mamaku selalu bilang kalau mamaku tuh punya anak 4, satu itu papa. Kalau tuh juga kayak gitu nggak? Jadi kayak suami tuh juga bisa dibilang juga jadi kayak anak, karena semuanya tuh yang ngatur mama gitu. Oh iya, tadi pagi juga aku juga kali dia lagi keluar kota. Nah, papi ininya ada di mana? Aku nanyain dokumen dia ya. Terus ternyata dokumen yang ini tuh sama dia sering sakuin. Bilang, aduh papi jangan disakuin, ini melinting gini. Jadi nanti kalau misalnya kita harus digesek kebetulan pasportnya.
nanti malah gak kebaca loh. Apa sulitnya sih bawa tas kecil? Kayak ngomong ke anak juga ya jatuhnya ya Kak Osi ya. Benar. Oh my God, seru banget ya ngobrol Kak Osi sama Kak Osi ini udah nggak berasa udah hampir sejam. Tapi masih ada satu segmen lagi. Di situ kita akan kulik lagi secara dalam gimana sih atau siapa sih Kak Osi itu sebenarnya, listeners.